Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-mu'izzul muzillus sami'ul bashir. Asyhadu an la ilaha illallah al-latiful khabir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-bashir wan nadhir. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil masir, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan salawat untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang kelak akan memperoleh syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sama seperti ibadah-ibadah yang lain, yang namanya khutbah Jumat ada rukunnya, yang kalau ditinggal salah satunya maka khutbah Jumat tersebut tidak sah. Yang pertama adalah hamdalah, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga wasiat takwa, yang keempat membaca Al-Quran, dan yang kelima mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Hadirin rahimakumullah, sebagian ulama ahli hikmah mengatakan kalau kita ingin memperoleh kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat, maka bagusnya kita hidup di dunia ini sama seperti rukun khutbah. Yang pertama adalah hamdalah. Maksudnya adalah kita sebagai manusia harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Hendaklah kalian bersyukur dan janganlah kalian kufur. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah memerintahkan kita untuk berkurban, terlebih awal Allah memberikan pernyataan, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah telah berikan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Allah anugerahkan kepada kita pekerjaan yang layak. Allah pun telah mengkaruniai kita pasangan hidup yang setia mendampingi kita. Allah anugerahkan kepada kita keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang lucu-lucu, keturunan yang bisa membuat kita semangat lagi dalam berjuang menjalani kehidupan. Semua itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat dan memerintahkan kita untuk berkurban. Namun hadirin rahimakumullah, Allah menyindir kita semua, wa qalilum min ibadiyasy syakura, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Allah sudah banyak memberikan kepada kita nikmat, namun ternyata kita tidak mau bersyukur. Maka pantas kalau kemudian lagi-lagi Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Dan pada faktanya hadirin rahimakumullah, ternyata orang yang bersyukur itu tidak ada ruginya. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan garansi kepada kita bahwa siapapun yang bersyukur sudah barang tentu akan Allah tambahkan rezekinya, akan Allah tambahkan berkahnya. Allah yang langsung memberikan jaminan kepada kita.
La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambahkan nikmat untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, agar kita memperoleh kebahagiaan, mari sama-sama menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah membaca sholawat. Selain kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus bersyukur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tanpa adanya Nabi Muhammad, tidak mungkin kita bisa mengenal dengan agama kita, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang terbaik untuk kita bersyukur kepada Rasul adalah dengan cara memperbanyak sholawat. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyran salawatin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 kebaikan. Artinya semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak pula kebaikan yang akan hadir kepada diri kita. Lalu yang ketiga adalah wasiat takwa. Maksudnya apa? Kita sebagai manusia dianjurkan untuk bertakwa, mengajak orang lain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum mengajak orang lain bertakwa, kita pun harus membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab lucu rasanya kalau kita nyuruh anak kita buat rajin sholat, sementara kita sendiri yang malas sholat. Lucu rasanya kalau kita ngajarin anak kita supaya rajin ke masjid, sementara kita sendiri nggak mau memberangkatkan diri ke masjid. Sangat lucu rasanya kalau kita nyuruh anak kita buat berbakti kepada kedua orang tuanya, sementara kita sendiri tidak mau berbakti kepada kedua orang tua kita. Kabura maqtan indallahi yang taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mari kita ajak tetangga kita, kita ajak saudara kita, kita ajak keluarga kita, kita ajak manusia yang lainnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terlebih awal kita pun harus membentuk diri kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu rukun yang berikutnya adalah membaca Al-Qur'an. Maksudnya apa? Setelah kita melakukan ritual-ritual sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpatokan kepada Al-Qur'an, kita harus tetap mawas diri. Ketika Al-Qur'an memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum lainnya, sebab boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Ketika kita sudah menjalankan ritual-ritual ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita merendahkan orang lain, tidak boleh kita menghina orang lain, tidak boleh kita mencaci maki orang lain, sebab bisa jadi mereka yang direndahkan, mereka yang dihina, mereka yang lecehkan dan dicaci maki di mata Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada kita. Maka meskipun kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap mawas diri, hidup berdasarkan Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimakumullah. Rukun yang berikutnya adalah mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Setelah kita menjalankan ketakwaan, kemudian kita senantiasa menjadi orang yang mawas diri. Yang berikutnya adalah kita harus menghadirkan manfaat untuk orang lain. Jangan sampai ketakwaan kita tidak bermanfaat untuk orang lain. Dan inilah salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban. Tujuannya adalah supaya hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain. Bukankah kita semua diajarkan oleh guru-guru kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Mari sama-sama kita menjalankan ketakwaan dengan tetap mawas diri, hidup berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Setelah itu kita harus
harus mampu menghadirkan manfaat untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, itulah tadi rukun khutbah Jumat yang kalau kita tiru kehidupan kita sama seperti rukun khutbah Jumat, maka insya Allah para ulama ahli hikmah mengatakan kita akan memperoleh kebahagiaan baik itu di dunia terlebih di akhirat kelak. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakna ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummatas Sayyidina Muhammad rahmatan amma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amma ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadli yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrallahi akbar.